labu raksasa dari ladang Abdullah. Abdullah tinggal di sebuah dusun kecil. Sehari-hari ia menggarap sepetak lahan yang ditanaminya dengan labu. Hasilnya memang tidak seberapa, tetapi cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai tambahan penghasilan, Abdullah kerap membuat tembikar yang kemudian dijual ke kota. Meski belum tentu laku dalam sehari, ia tak pernah sedikit pun mengeluh. Walaupun tidak tentu laris atau terjual semua, tapi Abdullah tetap berusaha. Hari itu Abdullah sibuk bekerja di ladang. Sepanjang hari ia menyiangi dan menyiram tanaman labu. Tanaman yang sudah tinggi dibuatkan para-para atau penyangga agar buahnya bergelantungan dan tidak rusak terkena. Tahu para-paranya? Cagak supaya tangkainya itu tidak turun, karena kita tahu labu itu pasti berat ya kan, sedangkan tangkainya kecil, otomatis dia kan. Oke, lanjut. Betapa bangganya Abdullah melihat hasil kerjanya. Lihat saja, labu-labu yang ditanamnya tumbuh subur dan besar. Buahnya bergelantungan segar, membuat siapapun ingin memetiknya. Termasuk seorang pencuri yang sejak pagi mengincar labu-labu milik ya. Saat Abdullah beristirahat dan lengah, dengan sigap si pencuri memetik semua labu tersebut. Yang bagus-bagus itu dicuri. Jangan Abdullah dari pagi sampai sehari itu dia di ladang, menyiangi, dan sebagainya. Ternyata hasilnya diambil orang. Saat memeriksa kembali labu-labunya, Abdullah sadar ada pencuri yang beraksi di kebunnya. Abdullah tidak marah. Ia bahkan mengikhlaskan labunya diambil sang pencuri. Nah, kalau kalian jadi Abdullah bagaimana? Iya. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Abdullah? Bagaimana sikap Abdullah? Tahu bahwa ladangnya dicuri. Do marah dulu. Yang ada dia ikhlas. Nah, apa kata Abdullah? Biarlah, mungkin bukan rezekiku. Artinya Tuhan Maha Adil. Kesabaran dan kerendahan hati Abdullah mendapat imbalan. Pada musim tanam berikutnya, labunya berbuah lebih banyak. Ukurannya pun jauh lebih besar dibandingkan panen sebelumnya. Yang sebelumnya sudah besar-besar, nah ini panen sesudahnya lebih besar lagi. Ukurannya pun lebih besar dibanding panen sebelumnya. Saat memanen, Abdullah melihat ada sebuah labu yang paling besar. Ukurannya sangat tidak biasa.
Kira-kira besarnya 5 kali ukuran labu. Kalau ukuran labu segini, dia 5 kali. Nah, labu ini sungguh istimewa. Karena itu harus dimakan oleh orang yang istimewa pula. Abdullah memutuskan mengirim labu itu kepada Sultan. Mana Sultan? Yang terkenal adil. Ya, dikirimnya ke Sultan yang adil itu. Ya, terkenal adil, arif dan bijaksana. Maka keesokan harinya ia berangkat dengan memanggul labu besar di punggungnya. Abdullah tidak memiliki keledai untuk membantunya mengangkat labu raksasa. Setelah berhari-hari berjalan tanpa mengenal lelah, akhirnya sampai juga Abdullah di istana Sultan. Tidak sulit bagi Abdullah untuk berjumpa dengan Sultan. Penguasa negeri yang adil ini sangat terbuka terhadap rakyatnya. Bahkan Sultan sendiri yang langsung menyambut kedatangan Abdullah. Wahai Abdullah, mengapa labu ini kamu kirim ke sini? Bukankah keluargamu lebih membutuhkannya daripada aku? Tanya Sultan. Kemudian, ampun Baginda, keluarga hamba sudah cukup puas dengan hasil panen yang ada. Sudilah Baginda menerima labu istimewa ini, kata Abdullah penuh. Sultan terharu melihat ketulusan petani miskin ini. Ya. Sebagai imbalan, Sultan kemudian menghibahkan beberapa hektar tanah kerajaan untuk Abdullah. Meskipun sebenarnya Abdullah sama sekali tidak mengharapkan imbalan. Ya. Hamba memberi labu ini dengan ikhlas, Baginda, kata Abdullah. Berusaha menolak pemberian Sultan dengan kau petani baik yang rajin. Di tanganmu tanah yang aku berikan akan lebih bermanfaat. Ujar Sultan. Terima kasih Baginda, akan hamba kelola tanah pemberian ini sebaik mungkin hingga bisa berguna bagi orang banyak. Kata Abdullah penuh karena apa? Ingat, rezeki itu sudah ada yang tidak akan apa lagi? Apa yang bisa kita apa ya? Dengan sikap Husain itu? Bagaimana? Tidak boleh serah. Nah, itu jadi seorang itu kita tidak boleh. Kalau kita serakah, umumnya pasti bakalan tidak sesuai yang dimaksud. Ia mengira bahwa dengan mempersembahkan labu biasa saja dapat mendapatkan apa? Tanah berhektar-hektar. Apalagi lembu yang gemuk, yang segar dan lain sebagainya. Pasti dia kiranya itu selain dapat tanah, dia juga pasti dapat emas yang berpeti-peti bisa. Ya. Nah, itu ternyata orang tamak pasti kena batunya. Dan yang perlu kita teladani lagi adalah tadi kata dia tidak boleh beli sombong dengan orang kita harus saling yang saling menolong membantu. Ya, seperti itu ya, nilai-nilai yang bisa kita petik atau pesan yang dapat kita teladani dari cerita labu raksasa dan biadab. Nah, kedepannya Bapak minta di dalam satu minggu, misalnya hari Minggu, hari Sabtu, ya, sebelum kalian pramuka, minta kalian nanti hari Sabtu depan siapa, terus lalu depannya lagi siapa,
bercerita seperti apa tadi sambil membaca. Membacanya jangan ditutupi ini, tapi biar yang lainnya pun ikut bisa. Oke, segitulah cerita dari Pak tentang labu raksasa dan ladang bulan. Sekarang boleh